Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Nah, siapa yang memimpin? Oke, silakan anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya akan berdoa. Amin. Oke, terima kasih Nak tadi sudah memimpin doa. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, Nak Nesa, ada hadir. Oh, hadir. Salika hadir? Hadir Bu. Oke, hadir. Denia hadir? Hadir Bu. Oke. Clara Maharani hadir? Hadir Bu. Oke. Sebelum mulai pelajaran, setelah berdoa kita mempersiapkan alat tulis ya anak-anak. Hari ini kita ada tugas lagi, oke? Silakan dikeluarin dulu alat tulisnya, bukunya, udah belum? Udah. Oke anak-anak, hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab mengenali hewan di lingkungan sekitar. Nah, sebelum belajar, sebelum bertanya membahas tentang materi hari ini, Ibu bertanya dulu, kalian tadi berangkat sekolah atau kemarin sore kalian bermain, kalian melihat hewan apa di lingkungan sekitar kalian? Kucing, kucing, ayam, terus ada apa lagi? Cicak, kucing, sapi. Nggak ada yang lihat burung di pohon. Ada apa? Hilang itu. Di samping rumah kalian ada harimau nggak? Nggak ada. Jadi hanya hewan-hewan yang jinak dan Oke, anak-anak kan tadi sudah melihat hewan-hewan di lingkungan sekitar kalian. Itu kan termasuk hewan-hewan jinak ya anak-anak. Nah, sekarang di sini Ibu bertanya, sekarang bagaimana cara kalian melihat ciri-ciri hewan burung? Burung itu dengan cara terbang, terus kalau ular itu dengan cara melantang, kalau kelinci dengan cara loncat-loncat Bu. Oh, itu yang kamu temuin ya? Iya. Pintar sekali. Cara hewan bergerak itu bisa melata, bisa terbang, bisa loncat-loncat. Terus kita juga bisa melihat ciri-ciri hewan dari makanannya, tempat tinggalnya, gitu. Jadi lain kali kalau kalian melihat hewan, coba perhatikan baik-baik lagi ciri-ciri selain mereka bergerak, makanannya maupun tempat tinggalnya ya. Iya Bu. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengamati menggunakan panca indera kita. Nah, kita akan bersama-sama mengamati lingkungan sekitar kelas kita atau lingkungan sekitar sekolah kita. Itu ada peristiwa apa saja atau ada kehidupan hewan apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya hewan burung atau hewan ayam atau apa. Nah, nanti setelah kalian mengamati, kemudian kalian bisa catat informasi apa saja yang kalian dapat. Misalnya hewan yang kalian dapat itu burung. Nanti ciri-ciri burung itu apa aja? Itu ya, cara dia bergerak, terus makannya jenisnya apa, dan bagaimana dia tinggal. Nah, nanti Ibu akan
ya. Anak-anak, hari ini sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian ice breaking dulu, biar kalian tetap semangat dan fokus, oke? Ice breakingnya adalah tepuk konsentrasi. Sudah pada bisa belum? Belum. Oke, Ibu akan mengajari cara tepuk konsentrasi. Jadi caranya gini, konsentrasi dimulai, oke? Terus ditepuk gini. Yang kanan ini nama kita. Nama kita ini menggunakan hewan. Bu guru menggunakan nama hewan kata. Ini ya hewan apa? Ikan bu. Ikan. Rani kucing bu. Kucing. Oke, sekarang kita coba ya tepuknya dulu. Oke, dari ibu dulu ya. Ibu nanti bilang konsentrasi. Kalian harus jawab konsentrasi dimulai. Gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Kata ikan, kucing burung. Kata ikan, kucing burung. Oke, ulangi sekali lagi ya. Oke, fokus. Kuncinya fokus, oke? Oke. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Kata ikan, kucing burung. Kata ikan, burung. Oke, jadi harus fokus ya anak-anak, ini masih banyak yang nggak fokus ya. Nanti lagi kita akan coba lagi, oke? Ibu akan masuk ke pelajaran. Nanti ibu akan ngajak lagi buat latihan tepuk yang baru buat kalian biar semangat, oke? Ya bu. Anak-anak, ternyata banyak hewan yang ada di sekitar kita ya, yang setelah kalian sebutkan tadi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis hewan di sekitar kita. Ada yang bisa tebak hewan apa saja yang kita bahas? Hewan liar bu, hewan peliharaan bu. Betul sekali, kita akan membahas hewan peliharaan ya, seperti kucing, anjing, burung, dan ikan. Tapi juga kita akan membahas hewan liar, oke, seperti kelelawar, ular, terus harimau, dan lain-lain. Ada yang tahu nggak bedanya hewan peliharaan dan hewan liar? Saya bu, oke, tampilnya silakan. Hewan peliharaan itu tinggal dengan manusia bu, sedangkan hewan liar tinggalnya di hutan. Hebat, tepat sekali. Selain itu, kita juga akan membahas ciri-ciri hewan, habitat tempat mereka tinggal, dan makanan mereka. Kalian tahu nggak kalau ada hewan yang makan daging saja, ada juga yang makan tumbuhan saja atau rumput. Sekarang kalian tahu tentang hewan di lingkungan sekitar kita. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompoknya Rani, Aten, Clara. Kelompok kedua ada Denia, Iren. Kelompok 3 ada Julio dan Tesalonika. Ibu akan memberikan selembar kertas untuk kalian menulis dan mencatat informasi hasil pengamatan kalian ya. Nah, nanti ibu akan tulis di papan tulis apa saja yang akan kalian cari. Sekarang kalian menyiapkan alat tulis dan berkelompok.
Baiklah anak-anak, sekarang setiap kelompok akan menyampaikan hasil pengamatan di depan kelas, di depan teman-teman kalian. Siapa yang mau maju duluan? Kami, Bu. Oke, maju yuk. Kelompok apa kamu? Kami dari kelompok kucing. Oke, kelompok kucing, silakan maju. Baik, Bu. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok kucing. Di sini kami akan memberitahukan ciri-ciri dari hewan kucing. Nama hewan yang kami amati adalah kucing. Ciri-ciri fisiknya, kucing biasanya berwarna coklat atau hitam, ukurannya kecil dan bulunya lembut. Kebiasaan kucing adalah mereka suka makan ikan dan daging. Kucing bergerak dengan lincah dan bisa mengeluarkan suara. Suaranya meow. Terima kasih ya kelompok kucing. Kalian boleh kembali duduk. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah berbagi hasil pengamatannya dan mencatat informasi yang kalian amati dan juga sudah berdiskusi. Kalian dapat memahami lebih banyak kan tentang hewan, hubungan antara hewan dengan lingkungan mereka. Kalian kan sudah berdiskusi dengan kelompok mengenai hewan-hewan yang di sekitar kalian. Melalui diskusi kalian tadi, ada yang bisa jelaskan nggak hubungan antara habitat hewan dan adaptasinya? Dan juga jelaskan perbedaan dengan hewan dari habitat lain. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan Nak Rani mau menjelaskan. Habitat adalah tempat tinggal hewan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, seperti makanan, air, dan tempat berlindung. Contohnya saat kucing atau burung. Kucing tinggal di daratan dan hidup bersama manusia. Ia suka makan ikan. Sedangkan burung tinggalnya di atas pohon. Ia suka terbang di udara. Makanannya cacing tanah. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah tadi membahas tentang hewan di lingkungan sekitar kita. Ibu akan menunjukkan video tentang hewan, lebih banyak hewan lagi yang ada di lingkungan sekitar kita yang mungkin belum anak-anak ketahui. Oke? Mari kita merangkum pembelajaran hari ini dengan cara melihat tayangan video di depan tentang hewan-hewan di lingkungan sekitar kita yang mungkin kalian belum mengetahuinya atau belum tahu lebih detail tentang hewan-hewan yang kalian sering jumpai. Ada pertanyaan nggak dari anak-anak sekalian sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, dia mau bertanya apa? Kalau kata, bagaimana dengan kata, Bu? Kami melakukan kami masukkan ke kelompok hewan air, tapi mereka juga ada di darat. Oke, Ibu akan menjelaskan. Kata adalah hewan amfibi seperti tadi di video ya. Kata adalah hewan amfibi yang berarti bisa hidup di dua habitat, yaitu darat dan air. Jadi kalau kalian ingin lebih spesifik, kalian bisa membuat kategori khusus untuk hewan amfibi. Wah, ternyata
ternyata ada hewan yang bisa masuk ke lebih dari satu kelompok ya Bu. Tepat sekali, itulah maka penting untuk kita mengevaluasi dari hasil kerja kelompok tadi ya. Dengan begitu kita bisa melihat apakah ada yang perlu ditambahkan atau yang diperbaiki, apa ada hewan lain menurut kalian yang kurang tepat pengelompokannya, contohnya kakak tadi. Begitu. Baik anak-anak, setelah kita menyelesaikan pengelompokan hewan dan sudah melakukan evaluasi hasil kerja kelompok, sekarang kita akan merefleksikan hasil kerja kita. Kita akan merenungkan proses yang kita lakukan. Siapa yang mau berbagi dulu tentang perasaan mengerjakan tugas kelompok tadi? Siapa yang mau bercerita? Oke, Alves. Saya merasa tugas ini menyenangkan menurut saya, jadi lebih tahu tentang hewan-hewan di sekitar saya. Bagus sekali, menyenangkan ya kalau belajar sambil mengenal lingkungan sekitar. Ada lagi yang ingin berbagi? Saya merasa tertanam Bu, soalnya tadi kan ada beberapa hewan seperti katak dan kelelawar yang membuat saya bingung harus dikelompokkan kemana. Oke, nah tadi bingung, hal itu memang wajar karena tugas ini memang dirancang untuk membantu kalian menganalisis dan berpikir secara kritis. Jadi mungkin kami harus lebih banyak membaca atau mencari informasi dari buku lain Bu. Soalnya tadi kami hanya mengandalkan ingatan. Itu ide yang bagus, Nak Rani. Refleksi membantu kita menyadari apa yang bisa ditingkatkan. Sekarang, setelah kalian tahu apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, langkah berikutnya adalah menerapkannya di tugas berikutnya. Oke, sebelum diakhiri, Ibu akan mengasih kalian tugas untuk dikerjakan di rumah dari hasil belajar kita hari ini. Nah, tugasnya dikumpulin besok ya. Tugasnya individu mandiri. Ibu akan membagikan lembarannya satu persatu. Baik, Bu, baik. Oke, baik anak-anak. Setelah Ibu udah bagikan itu nanti dikerjakan ya. Bisa mengerjakannya kelompok sama temennya, tapi ditulis masing-masing. Oke, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Advent. Baiklah kawan-kawan, kita mari kerjakan belajar hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu,